Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Bedal Iza dari Program Studi Ilmu Tanah dengan NIM 211510300101. Di sini saya akan menjelaskan tugas Pancasila dari bab 1 hingga bab 7. Nah, pertama, di sini membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Penyimpangan terhadap nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, masalah terorisme. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Kemudian, alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan kesatuan bangsa. Yang kelima, memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Hal ini dimulai pada sidang BPUPKI pertama. Melalui pendekatan historis ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun secara bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis ini juga diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat. Yang keempat, politik pendidikan Pancasila. Kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Yang selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Secara historis, upaya pembudayaan antar pewarisan nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lead star, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Pancasila, dasar filsafat dan dasar moral. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor kesediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam.
mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi pendidikan Pancasila meliputi pengantar pengertian Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. Contoh penerapan urgensi pendidikan Pancasila. Tugas menyusun peraturan perundang-undangan, lulusan prodi pajak dituntut memiliki kejujuran dan komitmen. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat memiliki peran terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Selanjutnya, kita beralih kepada bab yang kedua. Pada bab kedua ini adalah bab tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian disusul layaknya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1948, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. BPUPKI ditunjuk secara adil bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penjajah Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Regimen Wiradiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya awal naskah pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal penyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Jatuhnya bom Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan Sekutu akhirnya menyatukan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluh lantakan kota tersebut, sehingga menjadikan kota Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Periode pengesahan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas oleh ditulis oleh 2 tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayyidina Malik. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia.
Penjelas dominan bahasa Indonesia. Yang kedua, penjelasan sebagai kepribadian bahasa Indonesia. Yang ketiga, penjelasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita akan membahas pada bab ketiga. Pada bab ketiga ini adalah tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur konstitutif yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, unsur manusia, unsur organisasi. Adapun unsur perspektif yaitu negara dalam keadaan diam, yang kedua negara dalam keadaan bergerak. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Kemudian menelusuri tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan menjadi 2 aliran. Yang pertama, yaitu aliran liberal individualis, yang kedua aliran kolektivis atau sosialis. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama pendekatan, yang kedua keamanan. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntunan zaman. Alasan diperlukannya Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman atas jiwa dan nilainya dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan kesatuan bangsa. Yang kelima, memperkokoh modalitas keakademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Kemudian menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis Grundzüge dari negara, ideologi negara, state
Dalam hal ini tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilainya etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian pada subbab D dan E. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1949, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri komunis. Puncaknya adalah peristiwa perontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Kemudian pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian subbab E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Kemudian kita akan memasuki pada subbab keempat. Pada bab keempat ini, yaitu bab Pancasila sebagai ideologi negara. Definisi tentang ideologi.
Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kemudian corak-corak ideologi dunia dan berbagai karakteristiknya. Yang pertama, ideologi kapitalisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh seorang bapak ilmu ekonomi, yaitu Adam Smith. Paham ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Yang ketiga, ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi ini lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena akan semakin memperkaya pemilik modal dan dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Ideologi sosialisme. Ideologi ini dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsipnya mendasar, yaitu sama-sama mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Kemudian ideologi nasionalisme. Ideologi ini menitikberatkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Kemudian ideologi demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitikberatkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kemudian ideologi anarkisme. Ideologi ini dianggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagai wilayah di Spanyol menganut ideologi ini. Ideologi ini menitikberatkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan diganti dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara masih menurut buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, ideologi sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, ideologi sebagai penyalakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, alasan diperlukan Pancasila sebagai ideologi negara. Alasannya adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara dari masa ke masa di Indonesia. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama hingga Reformasi,
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi acuan hidup di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kita akan memasuki pada bab kelima. Bab kelima ini tentang Pancasila merupakan sistem filsafat. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Filsafat secara etimologis berdasarkan kata Yunani, philosophia. Philos artinya suka, cinta, atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Kemudian Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikirannya sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa. Mengapa manusia memerlukan sistem filsafat? Karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu yang secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada suatu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaan sendiri sebagai manusia. Kemudian faedah filsafat. Faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan kemanusiaan. Yang kemudian aspek filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional di dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap masalah nasional. Kemudian kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kemudian Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian, tiga landasan pijak filosofi Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama historis, yaitu sila ketuhanan Maha Esa
Yang kedua, sila kemanusiaan yang tidak beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dibentuk oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, masyarakat awam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis meliputi wacana politis dengan Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Sumber historis Pancasila. Memperhatikan sumber historis Pancasila yang sesungguhnya merupakan norma fundamental kehidupan Indonesia. Jelas diketahui dan dipahami bahwa Pancasila yang rumusannya hanya tersurat dalam UUD 1945 alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1945. Sosiologis tentang Pancasila sebagai ilmu filsafat. Tadi sudah disebutkan yaitu ada dua. Kemudian bagaimana dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslike. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang PPK pertama. Namun, ide tentang filosofis groundslike belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Kemudian tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan komunisme. Kemudian hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Antara lain, yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, dan ketuhanan kodrat yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Kemudian yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Kemudian yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Kemudian upaya pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain, yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kemudian kita akan memasuki pada bab ke-6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika.
Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, cara hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun masyarakat. Macam-macam etika. Macam-macam etika ada 3, yaitu etika keutamaan. Artinya, etika ini mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, etika teleologis. Artinya, teori ini menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kemudian kita masuki tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia pada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Kemudian sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain atau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesetiaan membantu kesulitan orang lain. Alasannya diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, degradasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup negara. Yang kedua, korupsi akan bermerajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap hak pihak lain. Kemudian kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Kemudian kita akan memasuki pada sebab terakhir, yaitu Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita bisa sebut iptek, dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di wilayah lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai budaya dan agama dalam pengembangan agar tidak merugikan umat manusia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.
Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bahasa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Mewarnai perilaku kehidupan bangsa besar sebagian besar masyarakat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemasyarakatan atau perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu tanah berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu abstrak. Tanah dalam kehidupan masyarakat kita yang susunannya perekonomian dan corak kehidupan yang masih bersifat agraris, mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dan mendasar. Pembaruan hukum agraria itu hanya akan berhasil apabila hukum agraria itu mengutamakan petani sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan tidak mengabaikan kepentingan investor-investor dan pemodal-pemodal besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pendahuluan. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mata pencarian di bidang agraris, baik yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah. Tanah dalam kehidupan masyarakat kita yang susunannya perekonomian dengan corak sifat agraris, mempunyai fungsi dan peran yang sangat mendasar. Pesatnya pengembangan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan tanah yang tersedia relatif terbatas. Selain itu, banyak pula orang-orang yang menguasai tanah secara berlebihan, sehingga berpengaruh terhadap luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, sehingga akan menimbulkan permasalahan di bidang sosial ekonomi penduduk. Land reform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Kemudian penjara pustaka, iptek. Yang kedua Pancasila. Yang ketiga land reform. Pembahasan. Hal yang sangat mendasar dari dan asasi bagi bangsa Indonesia adalah hubungan manusia atau masyarakat dengan tanah. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia, ketidakadilan, penggusuran, serta sengketa dan konflik yang berkepanjangan yang tidak bersifat struktural. Untuk itu, penempaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun tempat usaha. Permasalahan di bidang ilmu tanah.
Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah ataupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, inkonsistensi keputusan negara, dan ketidaksinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktek manipulasi tanah dan perolehan hak milik, adanya dualisme kewenangan antara pusat dan daerah tentang urusan pertanahan. Banyak konflik-konflik pertanahan yang seringkali merugikan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh politik hukum agraria itu sendiri. Politik hukum nasional adalah kebijaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum yang nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya pengembangan iptek di bidang ilmu tanah. Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya adalah sistem hukum yang berisi perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan, mendorong dan menjamin terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik hukum agraria adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara dalam bidang agraria sebagai landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum nasional, khususnya hukum agraria sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Pembaruan hukum agraria itu hanya akan berhasil apabila hukum agraria tidak mengedepankan petani sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan tidak mengabaikan kepentingan investor-investor dan pemodal-pemodal besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Kemudian kaitannya iptek di bidang ilmu tanah terhadap Pancasila. Idealnya setiap hukum yang lahir di Indonesia harus didasarkan Pancasila. Sebagaimana dia menetapkan konstitusi dengan memuat konsistensi substansi mulai dari yang paling atas sampai yang bawah sesuai dengan hierarkinya. Untuk itu pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dari hukum-hukum yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara yang membangun segenap bangsa dan seluruh tempat di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat. Kesimpulan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan Indonesia antara lain keterbatasan kesediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah ataupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam penguasaan tanah, inkonsistensi keputusan negara, dan ketidaksinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktek manipulasi tanah dalam pengelolaan hak milik, adanya dualisme kewenangan antara pusat dan daerah tentang urusan pertanahan. Pembaruan hukum agraria itu hanya akan berhasil apabila hukum agraria itu mengutamakan petani sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dengan tidak mengabaikan kepentingan investor-investor besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.